Muslim Nusantara Al-Wassliyah Medan dan dari Prodi PGSD kelas 2H. Nah, di video kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Habitat Hewan Bertulang Sejati dan Rawan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Claudia Madina selaku moderator dan satu teman saya, nama saya Putri Anzani. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke video berikutnya ya teman-teman. Baik, di video ini saya akan menjelaskan habitat hewan bertulang sejati dan rawan ataupun disebut dengan vertebrata. Apa sih vertebrata itu? Nah, vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu menyongkong, tubuh primer, atau notokorda, ataupun bisa disebut dengan korda dorsalis. Nah, chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki notokord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur. Yang kedua, memiliki tali saraf tunggal. Yang ketiga, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterois terhadapnya anus. Yang keempat, memiliki celang faring. Next. Nah, di sini ada gambar ikan pisces, di mana ikan pisces termasuk golongan hewan bertulang belakang, tertua dan pertama yang muncul di bumi. Ikan tertua tersebut ditemukan dalam bentuk fosil dan ordovisium yang diperkirakan hidup selama 5 juta tahun yang lalu. Contohnya ikan purba Ostacorodermi yang dicirikan dengan tidak memiliki rahang. Next. Nah, ini adalah gambar ikan tulang sejati, di mana gambar ikan tulang sejati ini meliputi tengkorak, rongga mulut, tulang belakang, sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, tulang rusuk, sirip dada, rongga insang. Next. Nah, di sini ada sistem muskular, di mana sistem muskular ini substansi batang tubuh dan ekor terutama terdiri atas otot segmental yang berselang-seling dengan tulang belakang dan menghasilkan gerakan renang dan memutar. Next. Nah, di sini ada gambar sistem otot yang seperti saya bilang tadi. Next. Nah, di sini ada sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan tersebut memiliki banyak gigi berbentuk kerucut, terkecil untuk menyambar makanan, dan lidah kecil dengan posisi tetap di lantai. Rongga mulut dapat membantu gerakan respirasi. Ada banyak kelenjar lendir, tetapi tidak kelenjar lendir ludah karena memiliki insang di bagian sisi mengarah ke esophagus, pendek yang diikuti dengan pelengkungan kembali ke lambung. Next. Nah, di sini ada klasifikasi ikan, di mana klasifikasi ikan tersebut terbagi menjadi 14 fila dengan dasar singkat, kekomplekan, dan mungkin urutan evolusinya. Karena itu, fila hewan disusun dari filum yang terendah ke filum yang tertinggi. Nah, di sini juga ada ciri animalia vertebrata, di mana tubuh vertebrata mempunyai tipe simetri bilateral dan bagian organ dan dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton, khusus bagian otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak ataupun disebut dengan kranium. Bagian terluar tubuh vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis ataupun dengan lapisan luar dan dermis lapisan dalam. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri lainnya dari hewan vertebrata. Yang pertama, dia memiliki syaraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, dia bernafas dengan paru-paru kulit dan insang. Yang ketiga, memiliki kelenjar bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. Dan yang keempat, memiliki suhu tubuh yang panas dan tetap, ataupun disebut dengan homoiternal atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan, ataupun disebut dengan poikiloternal. Dan yang kelima, alat pencernaan memanjang memulai dari mulut hingga ke anus yang terletak di sebelah ventral yang di belakang. Nah, yang terakhir itu alat reproduksi berpasangan kecuali burung. Next. Nah, di sini ada klasifikasi animal vertebrata yang akan dijelaskan oleh teman saya Claudia Madina. Kepada Claudia Madina, saya persilakan. Nah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi animalia vertebrata. Hewan vertebrata terdiri dari 5 kelas, yaitu yang pertama Pisces, yang kedua Amphibia, yang ketiga Reptilia, yang keempat Apes,
Yang kelima, mamalia. Berikut penjelasan dari masing-masingnya. Nah, yang pertama itu tadi ada viscus. Viscus adalah habitat di air dengan alat pernapasan dengan insang. Yang kedua, amfibia. Amfibia merupakan hewan yang hidup pada dua habitat. Yang ketiga ada reptila. Reptila merupakan dalam bahasa Latin yaitu reptil yang artinya melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat induk atau keratin. Yang ketiga ada aphos. Aphos memiliki suhu badan hemotion atau suhu badan tetap, tidak berpengaruh pada suhu lingkungannya. Yang keempat itu ada mamalia. Apa sih mamalia itu? Mamalia adalah kelenjar susu. Next, morfologi dan anatomi Animalia vertebrata. Setiap jenis ikan yang atau fishes memiliki anatomi dalam tubuh mereka yang berbeda, seperti ikan hiu yang tidak pernah berhenti berenang, dan masih banyak lagi yang dibahas pada buku seri Anatomi Hewan, hiu, dan ikan lainnya oleh David West. Ciri morfologi. 1. Ditutupi oleh sisik yang memiliki gurat sisi yang menentukan arah dan posisi berenang. Yang kedua, tubuh berdiri atas kepala. Yang ketiga, rangka tersusun atas tulang sejati. Yang keempat, tidak ada daun telinga. Next. Nah, morfologi dan anatomi amfibia. Setiap jenis amfibi juga memiliki anatomi yang berbeda antara satu sama lain, seperti katak yang dapat hidup di darat dan juga air, serta kulit salamander yang lembab dan juga tipis. Perbedaan antara katak dan kodok yang dijelaskan pada buku berjudul Seri Anatomi Hewan, Katak dan Amfibi lainnya dan oleh David West. Ciri morfologi. Yang pertama, dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Yang kedua, disebut juga hewan yang mempunyai tempat hidup habitat di dua alam. Yang ketiga, hewan bernapas dengan paru-paru dan kulit. Yang ketiga, kulit terdiri dari dermis. Dan yang keempat, tidak memiliki daun telinga. Next. Morfologi dan anatomi reptila. Pada hewan reptila, kita juga dapat melihat bagaimana kadal dapat memutuskan ekornya, bunglon yang dapat merubah warna tubuhnya, dan masih banyak lagi yang dijelaskan dalam buku seri Anatomi Hewan, buaya, dan reptila lainnya. Ciri morfologinya. Yang pertama, kulit kering, bersisik, dan dari zat lembut karena zat kertin. Yang kedua, berdarah dingin, plikondia konikolonal, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang ketiga, alat gerak berupa kaki dan ekor, tidak memiliki daun telinga. Next. Morfologi dan anatomi aphos. Mengapa penguin dapat hidup dalam suhu yang dingin dan mengapa burung hantu tidak dapat dalam keadaan gelap? Semua hal mengenai jenis hewan aphos akan dibahas pada buku berjudul Seri Anatomi Hewan. Penguin dan unggas lainnya, aphos merupakan hewan vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Bulu tersebut berasal dari epidermis kulit dan merupakan modifikasi dari sisik hewan reptil. Bulu pada burung dapat beradaptasi pada lingkungannya membentuk sayap sehingga sebagian aphos memiliki kemampuan untuk terbang. Adapun burung yang memiliki sayap tetapi tidak dapat terbang, seperti burung onta, ayam, kakiri, kalkun, dan lain-lain. Selain itu, aphos merupakan hewan homitron atau hewan berdarah panas serta berkembang biak dengan bertelur, dan kemudian diirami sebagai menetas dan ovipar. Ilmu yang mempelajari tentang burung yaitu ornitologi. Ciri morfologinya. Yang pertama, alat penglihatan atau alat pendengaran dan alat sudah berkembang dengan baik. Yang kedua, berdarah panas atau homiopteral. Yang ketiga, kulit berbulu. Yang keempat, tidak memiliki daun telinga. Yang kelima, memiliki sayap. Next. Nah, morfologi dan anatomi mamalia. Hewan mamalia disebut juga dengan hewan menyusui karena mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Tubuhnya memiliki rambut, ditutupi oleh rambut, bertulang belakang atau hewan vertebrata serta juga berdarah panas. Mamalia tersebut mempunyai atau memiliki lebih dari 5.000 spesies yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Indonesia mempunyai kurang lebih sekitar 165 spesies endemik hewan mamalia. Ciri morfologinya. Yang pertama, umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air seperti ikan paus dan lumba-lumba. Yang kedua, berdarah panas. Dan yang ketiga, pada kulit tersebut terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak memiliki daun telinga. Next.
Kesimpulan, Fiskus atau ikan adalah anggota vertebrata polytrechnic atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Secara taxonomi, ikan tergolong kelompok paraphyletic yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Biasanya ikan sebagai menjadi dua, tanpa rahang kelas Aganata 75 spesies yang lamproyo dan ikan hake. Ikan bertulang lawan kelas Chondrichthyes 800 spesies termasuk hiu dan pari. Dan sisanya tergolong ikan bertulang kelas Asiotois. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Teng nabrak kayu. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu